Ya, ya ini gastritis. Sudah pernah mendengar semuanya apa itu gastritis? Peradangan pada lambung, Bu. Gastritis apa itu? Ya, radang pada lambung atau radang pada gaster. Nah, kira-kira seperti apa? Sama enggak itu dengan mah? Apakah sama dengan yang biasa Anda kenal yang di kalangan masyarakat menyebutnya mah? Aduh, mah saya kambuh. Nah, kalau seperti itu, sama enggak dengan gastritis? Beda, Bu. Berbeda. Beda. Nah, yang beda-bedanya gimana? Yang menyebutkan beda siapa nih, Rista? Iya, Bu. Oh ya, oke Rista. Ayo, bedanya apa Rista? Mah. Nah, bukan mamah loh ya. Ya, apa bedanya? Misal salah dikoreksi ya, Bu. Setahu saya Enggak bedanya apa-apa, kalau enggak apa-apa. kalau yang Ya. mah itu lebih ke apa ya, Bu? Lebih ke itu asam lambungnya, tapi kalau yang gastritis itu lebih ke luka-luka, Bu. Lebih ke itunya apa? Sudah ada luka-lukanya gitu ya. Eh, Nggih, kalau seperti itu. mah itu asam lambungnya gimana? Kok tadi asam lambungnya? Gimana asam lambungnya? Asam lambungnya meningkat, Bu. Siapa ini? Amel. Oh, Amel. Asam lambungnya meningkat. Oke, Amel. Amel Rista, terima kasih ya. Anda sudah mengemukakan pendapatnya. Bagus ya. Ya. Jadi, ya kita lihat nanti sama-sama apakah mah sama dengan gastritis. Kalau gastritis kira-kira asam lambungnya tuh meningkat enggak ya? Nah, nanti coba kita lihat definisinya. Ya. Nah, gastritis adalah nama ilmiah dari penyakit mah. Nah, yang selama ini dikenal luas oleh masyarakat ya. Penyakit ini merupakan peradangan pada lambung. Ya, jadi peradangan pada dinding mukosa lambung yang bersifat kronik sehingga dinding lambung itu menjadi ya merah, bengkak. Itu kalau sudah lukanya ya merah, bengkak ya dan ada lukanya pada lambung itu sendiri ya. Jadi sebelum dia mengalami luka, ada bengkak, dan bahkan perdarahan, nah sebelumnya itu asam lambungnya itu meningkat ya. Asam lambungnya itu meningkat terangsang kalau dalam kondisi stres ya. Kemudian tidak ada apa ya isinya di lambungnya. Nah, itu asam lambung akan meningkat. Ya, saat stres itu asam lambung akan meningkat dengan banyak. Nah, sehingga kalau ya asam lambung itu meningkat dan tidak ada makanan di sana ya, maka asam tersebut akan berdifusi masuk ke dalam mukosa-mukosa lambung. Ya asam kemudian masuk ke dalam mukosa lambung ya nantinya mukosanya itu lama-lama akan teriritasi. Ya bisa dibayangkan asam itu saja kalau ya diteteskan pada batu terus-menerus maka batu itu akan luluh hancur yaitu asam. Demikian juga mukosa lambung ya maka akan teriritasi ya iritasi kemudian merah teriritasi ya lama-lama bengkak dan perdarahan. Nah itu adalah akibat terberat dari gastritis ya. Tuh, jadi mah tadi sama enggak dengan itu dengan gastritis? Sama ya. Ya, jadi mah itu sama dengan gastritis. Kalau mah itu yang dikenal masyarakat pada umumnya, ya kalau gastritis adalah namakannya, ya radang pada gaster. Nah ini adalah gambaran dari lambung. Ya, ya bisa dibayangkan ya. Nah ini kalau makanan ya pada saat masuk ke lambung ini, oh sebentar belum ya.
Ini ya di sini antara esofagus dan lambung ini ada sphincter ya, namanya sphincter kardia atau sphincter esofagus ya. Jadi makanan dari esofagus masuk ke lambung ini melalui sphincter. Pada saat makanan sudah masuk ke lambung, sphincter ini ya menutup ya. Jadi dia menghalangi makanan untuk reflux kembali ke esofagus ya kalau sudah itu dalam kondisi normal. Tapi ada kalanya sphincter ini rileks. Ya, pada ibu hamil misalnya sphincter ini menjadi rileks ya sehingga sering terjadi reflux atau kembali makanan dari lambung ke esofagus kemudian keluar ya. Terjadi muntah seperti itu. Nah, di sini di lambung ini banyak ruge-ruge ya. Ruge-ruge itu lipatan-lipatan yang memungkinkan lambung itu bisa melar. Ya, sehingga pada saat Anda itu ada misalnya ya, Anda atau kita semua ada makanan enak yang menarik untuk kita makan. Nah, kita berusaha untuk memuaskan ya, memuaskan aduh ini makanan enak sayang kalau terlewatkan. Nah, ini bisa melar nih lambung kita ya. Jadi di dalam ini ada otot-ototnya ya, ada apa? Ruge-rugenya. Nah, sehingga lambung bisa melar. Nah, di bawahnya itu juga ada sphincternya. Jadi persambungan antara lambung dan usus. Nah, itu juga ada sphincternya. Namanya sphincter pylori ya, untuk mencegah makanan yang masuk ke usus balik lagi ke lambung ya. Jadi di masing-masing ya tempat perpindahan ya, perpindahan lambung ke usus ya, usus ke usus besar ke ani ya. Nah, itu koduodenum tuh ada sphincternya. Ya. Nah, ini gambaran singkat mengenai lambung ya. Nah, ini kalau misalnya terjadi luka ya, perlukaan pada lambung. Nah, yang tadi kan teriritasi memerah ya. Ada apa? Asam lambung meningkat, kemudian mengiritasi mukosa lambung dan mengiritasi lambung dalam jumlah yang lebar misalnya ya. Nah, ini bisa saja terjadi ya kondisi merah kemudian sampai terluka. Nah, gambarannya ini. Nah, kalau sudah ada lukanya, nah itu namanya adalah ya tukak pada lambung atau peptic ulcer. Ya, ini definisi yang lainnya ya, yang disebabkan ya peradangan akut pada mukosa lambung ya karena nah tadi ya kelebihan asam lambung ya. Jadi sama ya tadi penyebabnya adalah asam lambung yang berlebihan dan di lambung itu sendiri tidak ada makanan yang dikonsumsi. Ini gastritis. Nah, ini macamnya ada gastritis akut dan gastritis kronik ya. Yang gastritis akut ini misalnya ya terjadi inflamasi akut dari lambung ya, biasanya hanya terbatas pada mukosa karena akut. Oh ya, sebentar. Ya, sebentar ya. Sebentar ya, Mbak.
Ya, kita lanjutkan. Ya, jadi akut ya karena ini terjadinya dalam waktu singkat, mungkin ada yang berat juga. Nah, sehingga akut bisa jadi gastritis itu hanya terbatas pada mukosanya saja. Nah, ini dibedakan ada eksogen akut, endogen akut. Yang eksogen itu dari luar penyebabnya, kemudian yang endogen itu yang dari badannya sendiri ya, dari dirinya sendiri. Ya, misalnya dari luar ada bahan-bahan kimia yang dikonsumsi baik sengaja maupun tidak sengaja, kemudian bahan-bahan termis panas ya atau karena benturan ya. Nah, itu atau karena iritasi infeksi bakteri ya bisa saja terjadi. Kemudian yang dari dalam ya itu karena kelainan itu bisa terjadi juga. Yang endogen food, nah ini misalnya bisa dari toksin atau bakteri yang memang sudah ada dalam tubuh. Nah, itu bisa menginfeksi gaster ya. Kemudian juga dari plekmonos akut yang sudah berada ya di gaster itu sendiri dan terjadi ya proses inflamasi yang bersifat itu berat ya sehingga lambung itu ya terjadi infeksinya menyebar ya atau bisa jadi lokal juga ya namun sudah purulen ya purulen itu seperti ada pesnya ya jadi ini berat. Kemudian yang gastritis kronik, nah perubahan inflamatori ya terjadi peradangan yang kronik pada mukosa. Nah sehingga ini justru terjadi atrofi mukosa, pengecilan mukosa ya dan tidak berfungsinya mukosa mungkin ya karena dia mengecil dan terjadi juga metaplasi epitel ya. Nah, penyebab gaster pada umumnya, nah ini ada umum dan khusus ya yang umum. Nah, sebagaimana mungkin Anda sudah tahu semuanya ya bahwa gastritis ini bisa disebabkan karena ya stres yang berlebihan ya. Tadi stres itu bisa memicu peningkatan asam lambung ya. Kemudian waktu makan yang tidak teratur ya. Ini. Nah, kemudian terlalu tadi secara mekanik, ya terlalu banyak mengkonsumsi makanan-makanan yang terlalu pedas, ya asam juga, ya yang banyak kandungan alkoholnya atau ya sering konsumsi obat-obatan mungkin karena penyakit tertentu dan harus konsumsi obat sehingga, nah menyebabkan iritasi pada lambung itu sendiri, ya misalnya beberapa obat yang dikonsumsi ya pada dasarnya obat-obatan yang dikonsumsi dalam waktu yang sering nah ini berdampak pada iritasi lambung sehingga biasanya dokter itu pada saat memberikan terapi obat itu juga diberikan obat yang lainnya yaitu untuk mengatasi radang pada lambung ya misalnya cimetidin, ranitidin ya biasanya diberikan itu atau omeprazol ya itu diberikan seiringan dengan obat utamanya ya supaya apa lambungnya tidak teriritasi ya ini nah yang akut itu tadi misalnya obat-obat nah itu sama ya hampir sama juga obat-obatan juga bisa nah alkohol ya yang nah alkohol yang pekat ya jumlah yang apa ya kandungannya apa konsentrasinya tinggi masih pekat ya, itu justru banyak merusak ya yang bisa menyebabkan apa ya fly nah itu adalah alkohol yang konsentrasinya pekat ya ini nah tanda dan gejalanya ya dan gejalanya ya pertama mungkin rasa tidak enak ya hanya mungkin mual ya rasa tidak enak kalau diberi makan justru ada rasa tidak enak lagi ya, bukan malah teratasi mualnya ya, tapi ada rasa yang tidak enak. Kemudian sebagian penderita yaitu kalau sudah parah ya, tadi kalau sudah ada luka ya, luka dalam area yang agak luas kemudian sampai ke jaringan-jaringan yang lebih dalam ya. Nah, itu bisa menyebabkan terjadinya perdarahan ya. Nah, itu bisa terjadi muntah darah atau yang namanya itu hematomesis ya. Kemudian nyeri pada epigastrium ya, nyeri epigastrik atau nyeri di ulu hati.
kemudian nausea ya, perasaan ingin muntah. Ya, kadang-kadang juga cegukan dan sakit kepala. Ya, pada gastritis akut ya sama ya, hampir sama ditandai dengan kembung juga ya, dan bahkan ada yang tidak ada keluhan juga. Ya, tergantung ya, tapi pada dasarnya tanda dan gejala gastritis nah seperti ini ya, tergantung dari ketahanan masing-masing individu juga ya. Nah, bagaimana untuk perjalanan atau patofisiologi dari penyakit gastritis ini sendiri ya. Jadi penyebab terjadinya ya gastritis itu yang dimulai dari peningkatan asam lambung, kemudian ya ada alkohol, kemudian infeksi dan lain-lainnya itu ya itu akan menghancurkan epitel sawar. Sawar itu adalah epitel yang melindungi mukosa lambung dari iritasi. Nah, kalau dia sudah misalnya asam ini ya atau iritan ini dalam jumlah yang cukup banyak, kemudian menghancurkan epitel sawar, nah ini akan menyebabkan asam lambung itu bisa berdifusi masuk ke dalam mukosa. Ya, yang sudah dikeluarkan nanti bisa masuk lagi ke dalam mukosa. Nah, mukosa yang lembut itu kemudian dimasuki asam, maka dia akan mudah teriritasi. Nah, sehingga dengan semakin teriritasi, nah itu juga akan meningkatkan ya penghancuran sel mukosa itu. Ya. Kemudian penghancuran sel-sel mukosa ini berdampak pada peningkatan ya enzim pepsin ya, enzim pepsinogen ya yang bisa memecah ya protein ya. Nah, kemudian dari peningkatan pepsinogen ini yang juga berfungsi sebagai sawar, nah itu juga akan dapat menghancurkan kapiler-kapiler ya dan vena-vena kecil ya asam lambung tadi. Nah, kalau vena-vena kecil ini ya hancur, pecah, ya maka akan terjadi perdarahan. Ya, sehingga pada orang-orang yang gastritis tadi tanda dan gejalanya bisa sampai terjadi perdarahan karena ya ini ya kapiler atau vena-vena kecilnya tadi luruh atau hancur atau rusak. Ya. Nah, ini kemudian juga adanya iritasi ini, proses iritasi sebagaimana kemarin untuk sistem ya imunologi atau sistem pertahanan non spesifik itu akan meningkatkan histamin. Nah, peningkatan histamin ini berdampak pada vasodilatasi permeabilitas kapiler. Nah, vasodilatasi atau pelebaran ya, pelebaran pembuluh darah karena apa? Ya, karena memfasilitasi tadi luka-luka yang ada di sana dialirkan ya banyak protein ya, banyak ya darah yang dialirkan ke sana. Nah, dengan vasodilatasi permeabilitas ini memungkinkan untuk terjadinya kebocoran plasma. Ya, jadi plasma ini menjadi rapuh, nah bocor ke intestinum sehingga terjadilah odem. Ya. Nah, ini plasma juga yang ada di lambung ya, dia terjadi perdarahan juga ya, banyak cairan-cairan di sana ya karena tadi bocor ya ke plasma sehingga nah lambungnya juga bisa berdampak odem ya. Nah, ini kalau sudah odem maka dia rapuh juga rentan terjadi perdarahan ya sehingga memungkinkan terjadinya hematemesis ya. Jadi itu istilah perdarahan darah yang keluar dari lambung ya atau saluran cerna namanya hematemesis. Beda kalau hemoptu. Hemoptu itu adalah perdarahan yang keluar dari saluran pernafasan. Warnanya akan berbeda ya. Jadi kalau hemoptu itu warnanya agak cerah ya karena darahnya itu ada oksigennya. Tapi kalau hematemesis ya sudah tercampur dengan asam lambung warnanya agak merah kehitaman. Ya. Gastritis tadi sudah penyebabnya. Nah, bagaimana tata laksana ya untuk kondisi gastritis ini ya. Jadi yang pertama adalah di pemeriksaan penunjang ya. Jadi pemeriksaan diagnostik ya bisa dari lab ya kalau misalnya gasternya ya ringan, gastritisnya ringan,
Ya biasanya tanpa pemeriksaan itu Anda mengkonsumsi makanan, kemudian hindari stres, nah biasanya sembuh. Ya, tapi kalau sudah ada ya iritasi mukosa kemudian sampai perdarahan, nah itu dicari penyebab perdarahannya dari mana? Apakah memang betul dari lambung ataukah dari alat cerna yang lain, dari usus misalnya. Nah, itu juga diberikan pemeriksaan kultur. Ya, kultur itu bakteri dibiarkan untuk mengetahui penyebab pastinya. Ya, nah ini ada mengetahui kultur ini adalah infeksi Helicobacter pylori. Ya, kemudian rapid ureum test ya untuk menegakkan ya. Bila rapid ureum test ini positif ya maka penyebab gastritisnya karena tadi ya Helicobacter pylori. Kemudian juga untuk pemeriksaan serologi ya sebagai diagnosa awal, kemudian analisa cairan lambung ya untuk melihat keasaman cairan lambung itu ya apakah memang dari ya infeksi bakteri yang menyebabkan asam lambung itu meningkat atau ya ketidaknormalan dari sekresi asam lambung itu sendiri. Nah, kemudian bisa pemeriksaan dengan radiologi ya, dengan endoskopi ya, dengan memasukkan suatu kamera alat ya untuk memeriksa kondisi ya di lambung itu sendiri. Kemudian histopatologi ya memeriksa jaringan lambung, topografi. Nah, dan morfologi ini adalah untuk melihat ya bentuk dan kondisi dari lambung itu. Kemudian, nah ini ya sudah. Kemudian tata laksana ya untuk gastrit ya akut yang memang tadi karena terjadi kemasukan bahan-bahan kimia ya misalnya dia mengkonsumsi bahan kimia misalnya bahan kimia racun ya yang sengaja dikonsumsi atau tidak sengaja dikonsumsi. Nah, itu bisa ya caranya mengeluarkan ada dengan diencerkan atau dinetralisir. Ya cara pertama kalau ada seperti itu misalnya di lingkungan kita bisa diberikan dengan kalau ada air kelapa langsung ya. Ini yang alami langsung diberikan air kelapa, suruh konsumsi air kelapa atau ya minum air susu. Nah, itu untuk menetralisir ya racun atau bahan kimia yang menginfeksi atau sudah berada di lambung. Atau kalau misalnya di rumah sakit, nah itu dilakukan kumbah lambung ya, jadi lambungnya dicuci. Nah, dengan cara yang bagaimana? Ya, dengan cara ya dimasukkan selang ya nasogastric tube dimasukkan ya, NGT itu dimasukkan ke dalam lambung ya sedalam lambung kemudian dimasukkan air kemudian dibilas dikeluarkan dimasukkan lagi dibilas lagi ya seperti itu. Kemudian keperawatannya yaitu menganjurkan pasien ya untuk menghindari bahan-bahan yang bersifat iritan, bahan-bahan kimia, alkohol ya. Ini seperti itu. Kemudian sampai ya gejalanya berkurang, rasa sakit, perih, ya nyeri. Nah, ini untuk bisa dikurangi terlebih dahulu ya. Jika pasien mampu ya makan melalui mulut, nah ini diet yang mengandung ya nutrisi seimbang, lah ini tetap dilanjutkan. Nah, bila mengkonsumsi ya makanan masih gejalanya tetap, nah cairan perlu diberikan secara parenteral, artinya tidak ada perbaikan. Nah, berarti bisa diberikan secara parenteral. Parenteral itu bisa melalui infus. Ya, bila sudah terjadi perdarahan, maka tata laksana adalah dilakukan dengan, nah ini kalau terjadi hemoragi atau perdarahan saluran cerna, tata laksananya adalah pasien dipuasakan, ya. Tidak mengkonsumsi makanan supaya apa? Mengistirahatkan ya saluran cerna.